pertanyaannya diulangi lagi. Iya, Bu. Sudah saya rekam, Bu. Ya, silakan. Baik, saya di sini akan menanyakan untuk kelompok Novi. Saya Cinta dari kelas Indralaya kelompok 7. Tadi kan sudah menjelaskan tentang kemampuan pembelajaran dan indikatornya. Dan di sini saya akan bertanya, apakah rumusan kemampuan pada tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi selalu sama ataukah dapat berbeda? Maaf, Cinta, bisa diulangi lagi? Yang saya tanyakan, apakah rumusan kemampuan pada tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi selalu sama ataukah dapat berbeda? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sulaiman yang akan dijawab oleh Saudara Taufik. Silakan Saudara Taufik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sulaiman. Soalnya apa yang dimaksud indikator pembelajaran serta contohnya. Ya. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Contohnya, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggerakkan benda, misalnya didorong dan ditarik. Itu contohnya. Ada filenya nggak? Ada filenya nggak? Filenya bisa ditampilkan. Filenya ada nggak? Ini Bu, filenya di HP. Ini apa? Zoom-nya pakai laptop Bu, jadi belum dipindah Bu. Oke. Lanjut. Buat teman Taufik Ahmad, bisa diulang lagi? Soalnya sinyalnya putus-putus. Masa sinyalnya putus-putus? Iya. Sinyalnya. Kamu berbohong. Baik, saya akan membaca ulang jawabannya. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Contohnya, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggerakkan benda, misalnya didorong dan ditarik.
Oke, buat teman saya M. Taufik sudah jelas. Tapi buat teman-teman mungkin ada yang tambahan? Kayaknya ada. Ya. Ayo yang lain. Gimana? Bisa membantu nggak? Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Bu Al, mohon izin kayak minta waktu Cak 10 menit ya Bu. Mau kemana, Al? Tidak kemana-mana Bu. Ini Bu, aku lagi mengerjakan tabel penjas Bu. Tadi di chat dosen Bu Ani tadi Bu. Table penjas. Iya, Kuliah Bu, Bu Ani struktur. bilang. Kuliah Bu Ani Iya, Bu. bilang. Saya tahu lagi kuliah. Iya Bu. Hmm. Buat saudara M. Taufik Rahman. Baik. Ya, Sulaiman. Dari itu termasuk indikator pembelajaran. Ya, bisa diulangin? Untuk ekstrakurikuler di sekolah itu termasuk indikator pembelajaran atau bukan? Makanya harus ada contoh ya. Kamu nih pertemuan kemarin kan Ibu kasih tahu contohnya dilampirkan supaya temannya itu tahu. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Mungkin dari jawaban topik tadi sudah jelas. Buat saudara Taufik, terima kasih. Terima kasih juga buat saudara Sulaiman. Ayo, Baiklah, yang lain ya, tambahkan. Lanjut Tasya, lanjut. ya Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Almaragi. Mengapa nilai menjadi suatu tolak ukur dalam pembelajaran? Kalau menurut saya di sini nilai itu tidak selalu menjadi suatu tolak ukur. Karena siswa itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan tingkat minat belajar yang berbeda-beda. Karena tingkat keberhasilan pembelajaran itu bisa kita ketahui dari siswa itu sendiri. Terus tanda-tanda keberhasilannya tuh misalnya dari anak itu mencintai belajar. Kalau dia belajar tuh dia seneng kayak itu. Nah, terus selanjutnya anak itu tahu cara dia mendapatkan ilmu menggunakan cara dia sendiri. Entah itu dia membenahi cara belajar dia sendiri atau apa memiliki tips-tips dalam belajar. Setelah itu anak itu semakin kreatif dalam belajar, dia bisa mengembangkan sisi kreativitasnya dalam menangkap ilmu itu. Misalnya dia kalau dia belajar matematika, dia tuh menggunakan strategi misalnya dia sambil mendengarkan musik atau dia duduk di luar sambil menghirup udara segar dengan angin sepoi-sepoi seperti itu. Setelah itu anak itu mampu menggunakan teknologi belajar dalam menangkap pembelajaran. Misalnya kalau dia dalam pembelajaran itu misalnya dia mencari ilmu, dia bisa tahu dapat ilmu, dapat materi itu dari mana. Misalnya dia cari di internet atau dari buku-buku yang ada di internet. Terus anak itu mampu berkomunikasi dengan lancar terhadap teman-temannya di kelas maupun guru yang sedang mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudara Al? Baik, terima kasih temanku Tasya tadi menjawab pertanyaan
saya mengenai nilai. Jadi dapat saya simpulkan nilai itu tidak terlalu penting ya untuk dalam penilaian siswa. Tetapi yang saya baca dalam UPT 2 kelas tadi bahwa nilai itu termasuk unsur-unsur kompetisi dalam standar. Yaitu yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Posisi nilai ini ya cukup tinggi, yaitu posisi ketiga. Jadi nilai ini masih ada sangkut pautnya terhadap tolak ukur siswa. Mungkin ada teman-teman yang lain. Karena mungkin di sekolah itu kita dituntut untuk satu mendapatkan ilmu yang kita terima dari guru. Terus guru itu ingin mengetahui sampai mana tingkat kepahaman kita para siswa itu dengan menggunakan tes yang akan menghasilkan nilai. Mungkin itu salah satu unsur dalam kompetensi pembelajarannya. Moderator, izin menambahkan. Ya, silakan yang ingin menambahkan. Saya ya. Ya, Saudara Feby Bayuri. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Feby Bayuri, kelas Indralaya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Saudari Anastasia tentang jawaban Almaragi mengenai alasan mengapa nilai itu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Saudari Anastasia, itu memang benar bahwa nilai itu tidak sepenuhnya menjadi tolak ukur keberhasilan siswa, tapi yang menjadi salah satu pokok terpenting yang perlu kita ketahui adalah nilai yang sesungguhnya itu ialah apabila kita sedang dihadapkan oleh suatu tes seperti ujian nasional. Nah, itu sepenuhnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di negeri kita. Karena apabila seorang siswa itu dia sudah belajar selama bertahun-tahun, ketika dia dihadapkan oleh tes yang namanya tadi ujian nasional, itu dia tidak berhasil, kemungkinan yang akan malu itu sekolah, diri sendiri, dan seluruh guru. Yang menjadi pokok terpenting ini guru yang menjadi malu, kan? Karena guru ini sia-sia dia mengajar selama bertahun-tahun, apabila pada saat ujian nasional seorang siswa itu masih mendapatkan nilai terendah. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa siswa itu harus harus balance lah, antara ada yang ini kemampuan dia, ini bukan kemampuan dia, jadi harus balance. Karena tidak semua siswa itu pasti bahasanya tuh memahami seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Pasti ada yang ahli matematika, ada yang ahli olahraga. Nah, jadi itu saja yang dapat saya tambahkan. Apabila kurang jelas, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Feby Bayuri. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Saya. Boleh, saya. Halo. Terima kasih. Kalau bisa dihidupkan kameranya? Hidup lampu. Maaf. Bentar. Yuk Bapak dulu kami. Di-unmute-kan dulu supaya tidak mengganggu proses perkuliahan. Suaranya di-unmute-kan dulu. Ya, silakan Saudara Maharani. Kalau menurut saya ya, penilaian itu adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau mohon teman-teman yang lain di mute dulu
suaranya biar tidak mengganggu teman-teman yang lain ingin menyampaikan opininya. Kalau ya, terima kasih Saudara Tasya. Kalau menurut saya penilaian adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian itu digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian itu proses untuk mencari informasi yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian penilaian tersebut digunakan untuk mengevaluasi apa saja yang kurang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Terus penilaian dalam pendidikan juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan berdasarkan standar kompetensi yang kemudian diperluas menjadi kompetensi dasar. Penilaian juga dilakukan secara terstruktur, mempunyai jangka waktu untuk mengamati keberhasilan dan pencapaian peserta didik. Jadi menurut saya ya itu penting sih. Itu saja pendapat saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Maharani. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Boleh saya. Oh ya, siapa ini? Saya Gustomi. Gustomi. Ya, Saudara Gustomi, dipersilakan. Jadi gini teman-teman, apa yang ditanyakan oleh Altu masalah tolak ukur penilaian. Nah, apa yang dijelaskan oleh Maharani, dijelaskan oleh siapa tadi, yang moderator tadi, Edi Bayuri, si Tasya, itu benar. Berarti kesimpulannya penilaian itu penting. Tapi bagaimana menyikapinya, bagaimana kita menganalisis segimananya kita menilai kayak itu. Karena 3 poin dalam tolak ukur itu kan penilaian itu juga penting berarti. Tapi bagaimana kita memporsirnya masing-masing kayak gitu. Mungkin itu sih dari kesimpulan dari keseluruhan yang dijelaskan tuh berarti penilaian itu penting. Tapi harus tahu di mana kita meletakkannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman menjawab. Dari 3 penjawab tadi agak sedikit masih belum balance ya. Dari jawaban Bayu tadi menganggap menilai bahwa nilai itu tidak terlalu penting pada saat melakukan UN. Saudara Bayu tadi mengatakan bahwa pada saat UN seorang siswa tidak lulus dalam mata pelajarannya, tapi di UN itu setiap mata pelajaran, bukan satu pembelajaran. Jadi intinya masih menggunakan pembelajaran nego tersebut apabila siswanya gagal. Dan di penjelasan Irani tadi bahwa evaluasi pembelajaran ini mencakup keberhasilan siswa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa nilai ini sangat cukup penting dalam suatu pembelajaran siswa. Gustomi tadi dapat menyimpulkan bahwa kedua-duanya tersebut bisa menjadi suatu nilai itu sebagai hal penting dalam tolak ukur siswa. Jadi untuk membedakan hanya mekanismenya saja. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Al sudah cukup mengerti. Saya kembalikan kepada Tasya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kevin yang akan dijawab oleh Taufikur Rahman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kevin. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai guru perlu mendesain suatu kegiatan pembelajaran? Jawabannya, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Baiklah, apa teman-teman? Discovery itu apa? Jelaskan dulu, discovery itu apa?
Discovery inquiry. Discovery itu artinya apa? Mengulang. Discovery. Siapa yang tahu? Ayo. Discovery. Penemuan, Bu. Discovery. Penemuan unsur baru. Yang menemukan. Jadi di discovery itu siapa yang menemukan? Siswa atau guru? Pada saat proses pembelajaran. Siswa, Bu. Guru. Gurunya. Guru apa siswa? Siswa, Bu. Siswa, ya. Nah, kan pada implementasi kurikulum 2013, discovery ini sangatlah penting, di mana K13 ini siswa kan lebih aktif menemukan, terus memecahkan masalah kayak gitu di K13. Ya. Nah, yang pertanyaannya tadi tentang apakah penting atau apakah guru itu memerlukan untuk mendesain pembelajaran? Mengapa? Sangat perlu, karena dengan desain pembelajaran yang baik, mendesain itu satu, model pembelajarannya, dua, metode pengajarannya harus tepat guna dan tepat sasaran. Apa? Tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Apabila guru tidak bisa mendesain pembelajaran dengan baik, tujuan pembelajarannya tadi tidak bisa dicapai. Kan kita mau tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi itulah mengapa perlu seorang guru mendesain pembelajaran. Tuh ya. Mengapa perlu? Jawabannya karena dengan mendesain pembelajaran yang baik, dilihat dari satu, model pembelajaran kan, yang kedua, metode, model itu harus sinkron. Kalau model pembelajarannya tidak tepat sasaran, terus metode pengajarannya juga tidak tepat sasaran, tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai. Nah, semua itu tertuang di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tuh. Nah, sebelum ke situ, ini kan judulnya tentang KD dan indikator pembelajaran. Ibu ada contohnya untuk KD tadi, KD dan indikator. Tapi Ibu bahas setelah kamu presentasi dulu, Ibu. Mau lihat gimana usahamu itu. Nah, kan sudah dikasih tahu pertemuan yang lalu. Tolong siapkan contohnya, gunanya supaya teman-teman yang lain itu tidak meraba-raba. Oh, gimana sih KD ini? Ya nggak, apa kontes dangdut atau apa KD itu? Ya kan? Kamu pasti meraba, gimana bentuk KD? Tertuangnya gimana? Itu nggak ada kan, satu pun nggak ada yang nyari, padahal pertemuan yang lalu sudah Ibu kasih tahu, oh ini yang dicari, yang ini. Nah, kalau kelompok lain tidak, kelompok presentasi itu tidak ada, ya yang lain anggotanya tadi gitu, atau audiens ya, penontonnya. Jadi bisa sharing. Nah, presentasi ini enggak mendengarkan saja, kamu kayak mendengar radio ya, yang diam, yang kameranya dimatikan, ya enggak, apa itu lagi makan, Ibu enggak tahu kan? Apa kamu lagi mandi, ya kan? Nah, paham ya maksud Ibu? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham. Ya, Oke, oke. Nggak apa-apa kalau untuk pertemuan 8 ini. menit lagi, Bu. Ya, lanjut aja. Berapa pertanyaan lagi yang belum? Yang Indralaya, Bu. Yang belum Indralaya. dijawab semua.
Oke, silakan Tasya. Silakan untuk kelas Indralaya yang ingin menjawab pertanyaan. Baiklah, Saudara Dani Sukarnain, silakan menjawab pertanyaan dari Winda. Baiklah. Baiklah. Ah, udah. Tolong Dan, menjauh dulu Dan dari teman-temannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Winda. Dalam kompetisi terkandung beberapa unsur. 1. Pengetahuan, yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, dan proses pembelajaran terhadap siswa. 2. Pengertian, yaitu ke dalam kognitif dan afektif siswa. Misalnya ketika seorang guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, harus menguasai pemahaman yang baik terhadap keadaan siswa hingga pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif. 3. Keterampilan, skill, yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 4. Nilai, yaitu suatu norma yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu dari individu. 5. Minat, yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologi. Misalnya seorang guru yang baik selalu tertarik dalam pembinaan dan memotivasi siswa agar dapat belajar sebagaimana yang diharapkan. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Dhani? Yo, silakan. Menambahkan. Yang lain? Rika, bisa nggak bantu atau menambahkan? Gimana? Rika? Dengar Ibu? Nggak? Tata? Iya, Bu. Iya, ada yang ingin ditambahkan nggak? Mungkin belum, Bu. Tadi tuh nambahkan yang tadi, Bu. Kalau yang ini belum, Bu. Belum? Oke. Belum, Bu. Thomas? Ya, Bu. Thomas, ada yang ingin ditambahkan nggak? Nggak, Bu. Nggak ada? Aduh. Satu lagi ya. Reza, ada yang ingin ditambahkan? Ada? Ingin ditambahkan? Mungkin cukup, Bu. Cukup. Baiklah, Tasya. Tidak ada yang ingin menambahkan lagi? Kita lanjut. Ya. 2 pertanyaan lagi ya. Iya, Bu. Silakan Oke. untuk kelas Indralaya pertanyaan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Pertanyaannya adalah, apa keuntungannya dalam memiliki indikator dalam pembelajaran dan siapa saja yang terkena dampaknya? Yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai alat pembuktian bagi keberhasilan siswa. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran bagi guru. Dan yang ketiga, dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan bahan ajar bagi guru.
Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan, Kak? Pertanyaannya Tentang indikator. Ibu, Tasya boleh Diulangi. menambahkan enggak, Bu? Boleh, boleh. Silakan, Tasya. Ya, kalau menurut Tasya di sini indikator pembelajaran tuh manfaatnya berdampak bagi pertama guru. Guru di sini dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes tertulis seperti tes ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, serta tes praktik maupun non-tes. Yang kedua, di sini bermanfaat bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Yang ketiga, pimpinan sekolah dalam memantau evaluasi keterlaksanaannya pembelajaran dan penilaian di kelas. Dan yang terakhir, orang tua dan masyarakat yang dalam upayanya mendorong dan mencapai kompetensi siswa lebih maksimal. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah teman yang lain ada ingin menambahkan lagi? Ada nggak? Izin Bu, saya Bu Tata. Ya, silakan, Ta. Saudara Tata. Oke, jadi yang ditanya tadi indikator pembelajaran. Jadi menurut saya yang harus kita ketahui dulu itu apa sih indikator? Nah, indikator itu adalah variabel-variabel yang bisa menunjukkan atau mengindikasikan kepada pengguna. Sama seperti indikator pembelajaran dan indikator keberhasilan. Harus ada yang nama targetan dan sasarannya. Misalkan targetannya seorang guru dapat menjelaskan untuk siswa itu memahami, dan sasarannya itu adalah siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Tasya? Iya, Bu. Iya. Kayaknya kurang 1 menit lagi ya? Iya, Bu. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Satu lagi, Bu. Ya. Ya. Silakan untuk kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Nisaul Hoir. Pertanyaannya adalah, apakah rumusan kemampuan pada tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi selalu sama ataukah dapat berbeda? Dengan mencermati persamaan dan perbedaan dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, dapat terjadi rumusan kemampuan pada tujuan pembelajaran sama.